Gen Z dalam bahaya. Apa benar Gen Z dalam bahaya? Seberapa berbahaya dampak yang dialami oleh Gen Z? Apa saja penyebab bahayanya? Dan solusi apa yang bisa Gen Z lakukan? Stay tuned on video. Kita hidup di era teknologi canggih. Smartphone, AI, dan media sosial adalah makanan sehari-hari. Tapi, apakah itu semua benar-benar membantu kita? Pernah dengar istilah doom scrolling? Iya, ini adalah kebiasaan buruk scroll media sosial tanpa henti. Hasilnya, stres, kecemasan, dan rasa tidak cukup baik karena terus membandingkan diri dengan orang lain. Nyatanya, di media sosial saat ini dipenuhi generasi-generasi anak muda dan kebanyakan Gen Z. Gak bisa dipungkiri, konten yang mereka buat kebanyakan merusak citra pribadi dan nilai-nilai moral tentang wajah generasi bangsa. Tapi, di sisi lain, masih banyak konten positif dan edukatif yang membangun pemikiran dan ilmu sosial. Gen Z sering dibilang generasi yang paling rentan, paling lemah, paling aneh, paling absurd, paling manja, paling buruk, paling-paling. Gen Z adalah generasi yang paling rentan terhadap cyberbullying. Bayangin aja, bullying di dunia nyata aja bikin mental drop. Apalagi di dunia maya yang semua orang bisa jadi juri kehidupan kita. Banyak banget komentar-komentar netizen yang mengarah ke rasis, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Indonesia menempati urutan kelima di dunia dalam kasus hal bullying. Data menunjukkan tingkat depresi dan kecemasan di kalangan Gen Z meningkat secara drastis dibandingkan generasi sebelumnya. Kenapa? Ada 2 poin penting yang bakal gue jelasin. Generasi kita dihadapkan pada tuntutan untuk sukses lebih awal. Apalagi dengan munculnya tren hustle culture. Semua orang berlomba-lomba jadi yang paling produktif. Hustle culture adalah gaya hidup yang menuntut seseorang untuk bekerja keras dan mengabaikan aspek lain dari kehidupannya. Dalam budaya ini, produktivitas tinggi dianggap sebagai kunci utama menuju kesuksesan. Ciri-ciri hustle culture diantaranya selalu memikirkan kerja dan tidak punya waktu untuk santai, merasa bersalah ketika istirahat, memiliki target yang tidak realistis, sering mengalami burnout atau kelelahan bekerja, tidak pernah puas dengan hasil kerjanya sendiri. COVID-19 meninggalkan jejak besar, terutama untuk Gen Z. Rasa kehilangan, keterbatasan interaksi sosial, dan ketidakpastian masa depan menjadi pemicu stres yang sulit dihindari. Masalah lingkungan seperti perubahan iklim juga menjadi beban pikiran Gen Z. Kita sadar, generasi kita mungkin yang terakhir bisa membuat perubahan besar untuk menyelamatkan bumi. Tapi, apakah pemerintah dan perusahaan besar mendukung? Keadaan seperti ini disebut sebagai eco-anxiety. Istilah ini menggambarkan rasa takut akan kerusakan lingkungan yang terus meningkat. Banyak dari kita merasa tak berdaya karena perubahan besar terasa sulit dilakukan sendirian. Jadi, apakah Gen Z sedang dalam bahaya? Jawabannya iya, tapi bukan berarti gak ada harapan. Kuncinya ada di kesadaran, solidaritas, dan langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Ingat, kita adalah generasi yang paling adaptif. Kalau bukan kita yang beraksi, siapa lagi? Langkah untuk mengatasi itu semua adalah stop bullying, stop nonton konten negatif, istirahat secukupnya, stop negative thinking,
stop narkoba, dan yang terakhir, buang sampah pada tempatnya. Komen di bawah kalau kalian punya pendapat atau pengalaman soal ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Seperti biasa, terima kasih. Peace out.